Halo, jumpa kembali dengan saya Noldi di channel Petualang Ide. Terima kasih bagi teman-teman semua yang setia di channel ini. Kita selalu berbincang-bincang tentang keuangan daerah atau pemerintahan secara umum. Tetapi pada kesempatan kali ini coba kita cooling down dulu sedikit. Kita bicara yang lebih rileks, lebih santai, tetapi masih berkaitan dengan keuangan daerah. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara topik receh mengenai penggunaan istilah. Kita sering mendengar ada istilah uang rakyat, ada uang negara, uang daerah, uang pemerintah. Dalam konteks apa istilah-istilah ini sering dipakai, sering digunakan? Kalau kita merujuk dari keseharian kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kalau kita search terutama di YouTube, saya sudah coba search di YouTube dari istilah-istilah tersebut, ternyata yang paling banyak, paling sering digunakan oleh pejabat-pejabat publik atau public figure adalah penggunaan istilah uang rakyat. Saya coba capture beberapa yang saya temukan, misalnya Najwa Shihab di channelnya menyebutkan buka-bukaan anggaran uang rakyat kenapa harus dirahasiakan. Kemudian Kompas TV yang mengangkat berita tentang Jokowi soal Mensos, saya tak akan lindungi yang korupsi, itu uang rakyat. Kita ketahui Menteri Sosial ditangkap KPK karena korupsi. Kemudian dari CBNC, uang rakyat untuk partai politik. Kemudian ada salah satu channel yang namanya Granore Studio yang mengangkat judul film animasi pejabat korupsi. Ya, ini bagus juga. Kemudian Cokro TV, bagaimana modus DPRD DKI merampok uang rakyat. Kemudian ya bahkan Sri Mulyani sendiri dalam salah satu channel kita lihat mengatakan APBN murni uang rakyat dan kembali untuk kemakmuran rakyat. Jadi yang pertama dari penggunaan istilah itu kita akan bahas mengenai penggunaan istilah uang rakyat yang sering digunakan dalam suasana-suasana negatif. Kalau ada pejabat yang ditangkap, kepala daerah yang ditangkap, menteri yang ditangkap karena korupsi, selalu istilah uang rakyat ini digunakan. Kenapa mencuri uang rakyat atau kenapa mengambil uang rakyat, jahat sekali uang rakyat korupsi. Namun sesungguhnya tidak, saya pribadi tidak menemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang penggunaan istilah uang rakyat. Jadi tidak ada definisi baku dari uang rakyat yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Namun bila kita harus mendefinisikan atau mengartikan apa itu uang rakyat, maka saya coba buat pengertian sederhana. Uang rakyat sebagai uang yang dikumpulkan dari rakyat yang membayar pajak dan harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik atau pembangunan yang kembali ke rakyat. Jadi kita buat definisi sederhana saja. Kalau teman-teman punya definisi lain tentang apa itu penggunaan istilah uang rakyat, kalau saya pribadi uang rakyat itu didefinisikan sebagai uang yang dikumpulkan dari rakyat yang membayar pajak dan harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan. Itu pengertian kalau dari saya. Kemudian yang penting ketika kita menggunakan istilah uang rakyat, maka mindset berpikir kita harus betul-betul kita berpikir dari sisi negara, dari sisi publik, bukan dari sisi private atau sektor swasta. Di mana kalau dari segi negara, terutama teman-teman yang belajar pemerintahan mengerti bahwa pemerintah tidak pernah atau tidak dalam kerangka menjual jasa ke rakyat. Sehingga apa yang pemerintah kerjakan, baik itu pelayanan publik maupun pembangunan, itu berkaitan dengan
mengalokasikan uang yang diperoleh dari masyarakat dikembalikan ke masyarakat. Jika kita berpikir pemerintah menjual jasa, maka seolah-olah rakyat membeli jasa pemerintah. Padahal itu tidak. Yang kita perlu samakan frekuensi ketika menggunakan istilah uang rakyat itu, bahwa pemerintah mengerjakan atau mengolah uang yang diterima dari rakyat untuk dikembalikan ke rakyat dalam rangka untuk mengadakan barang atau jasa publik, public goods. Jadi pemerintah tidak menjual jasa dan rakyat tidak membeli. Jika kita konotasikan ke sektor swasta, maka di sektor swasta konsumen atau rakyat membeli apa yang kemudian diproduksi oleh perusahaan, sehingga pada saat uangnya dikasih ke produsen, maka uang itu jadi milik produsen dan rakyat menerima jasa, barang atau jasa yang diberikan oleh produsen, sehingga uang yang tadinya uang rakyat atau uang konsumen sudah beralih itu jadi uangnya produsen. Sudah berpindah hak uang itu dari konsumen ke produsen. Kalau dalam sektor pemerintahan, mindset berpikir kita dalam bernegara, maka rakyat membayar pajak, bukan rakyat membeli jasa atau pelayanan pemerintah, tetapi pemerintah yang memutar uang yang rakyat berikan dalam bentuk membayar pajak, retribusi, dan sebagainya, dikonversi menjadi pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Jadi uang itu berputar dari rakyat menuju ke rakyat, bukan rakyat yang membeli jasa atau pelayanan pemerintah. Sehingga penggunaan istilah uang rakyat lebih ditujukan pada akuntabilitas pemerintahan. Jadi ketika kita menuntut akuntabilitas pemerintah, maka dalam konteks keuangan negara, keuangan daerah, kita menyebut sebagai uang rakyat. Itu penggunaan istilah uang rakyat. Bagaimana dengan penggunaan istilah uang negara atau uang daerah? Rujukan kita kalau bicara tentang istilah uang negara, uang daerah, kita boleh membaca peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara atau uang daerah, di mana di definisi dari uang negara adalah uang yang dikuasai oleh bendahara umum negara. Demikian juga definisi dari uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh bendahara umum daerah. Bendahara umum negara kita ketahui adalah Menteri Keuangan, sementara bendahara umum daerah juga kita ketahui adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Kepala SKPKD. Jadi, uang daerah itu merujuk pada uang yang dikelola atau dalam penguasaan bendahara umum daerah, di mana uang itu kalau kita bisa sebut tentu minimal ada 4 yang dikuasai. Yang pertama dari PAD, kemudian dari dana transfer, kemudian dari sumber pendapatan lainnya di luar PAD dan dana transfer, dan yang keempat tentu ada uang yang juga dikuasai oleh bendahara umum daerah, yakni yang ada pada pos pembiayaan, yakni dalam penerimaan pembiayaan. Konteks kita menggunakan istilah uang negara atau uang daerah adalah pada konteks pengelolaan keuangan negara atau pengelolaan keuangan daerah. Jadi kita ketika berbicara tentang pengelolaan keuangan negara atau pengelolaan keuangan daerah, maka kita menggunakan istilah uang negara atau uang daerah. Bagaimana dengan
penggunaan istilah uang pemerintah. Uang pemerintah memang kurang lazim digunakan uang pemerintah seolah-olah pemerintah yang punya. Namun penggunaan istilah uang pemerintah merujuk pada uang yang dialokasikan atau yang sudah diterima oleh masyarakat. Jadi konteks penggunaan uang pemerintah adalah konteks kenyamanan yang diterima oleh rakyat. Misalnya dia menerima bantuan sosial, maka rakyat selalu bilang, ya kita terima dari uang pemerintah. Padahal itu di sisi yang lain, dalam konteks yang lain, itu adalah uang mereka. Dalam konteks yang lain juga itu adalah uang negara atau uang daerah. Jadi, uang pemerintah merujuk pada konteks sesuatu yang diterima oleh rakyat. Demikian penggunaan sebenarnya 4 istilah uang rakyat, uang negara, uang daerah, atau uang pemerintah. Ada penggunaan istilah dalam konteks masing-masing sehingga janganlah ada dikotomi pertanyaan yang menyebut mana sih yang benar, ini uang daerah atau uang rakyat, ini uang negara atau uang rakyat, ini uang pemerintah atau uang rakyat. Dikotomi seperti itu sebenarnya tidak perlu, karena kita harus merujuk pada konteks apa kita menggunakan istilah-istilah tersebut. Ini hal-hal yang receh, tapi banyak juga yang sering bertanya mengenai hal tersebut. Receh, tapi ya tidak apa-apa lah kita bahas, dan semoga ini berguna. Dan jika ini bermanfaat, silakan di-like. Apabila ini tidak bermanfaat atau di mata teman-teman tidak berfaedah, silakan di-dislike, dan kita akan ketemu dalam video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa, dan seperti biasa channel ini salam penutupnya, tetap semangat.